ex napi teroris yang dalam binaan Densus, itu kadang kami yang ngaji bersama mereka, isinya untuk meyakinkan bahwa wasatiyah lah yang benar. Lalu bagaimana menjawab tentang udkhulu fis silmi kaffah? Saya sampaikan pada mereka bahwa menerima semua ajaran Islam yang sahih itu wajib. Menerimanya, mengimaninya wajib kafah. Tapi ketika mengamalkannya, ada kemampuan diri, ada situasi, ada keterbatasan waktu dan segala macam. Mengamalkannya la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Mengamalkannya sangat kondisional. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Soal mengamalkan, qul kullu ya'malu ala syakilati. Apakah moderasi maksudnya itu membiarkan mereka dalam berwacana, ya, radikal atau tekstual, dengan tidak mengkafirkan, tidak menganggap dirinya sebagai orang yang pertama kali masuk surga, atau yang disebut dengan toleransi atau moderasi itu adalah orang yang diam, tidak ke kiri dan juga tidak ke kanan. Itu ya ini. Jadi trennya orang yang tekstual tadi itu segala-galanya harus seperti Nabi. Nah, ini yang model beginilah ini yang bagaimana itu kita memberikan deradikalisasi terhadap orang-orang yang demikian. Kalau misalnya mereka yang bersifat tekstual dan radikal itu tidak menganggap kepada kita takfiri atau munafik atau bidah dan seterusnya, itu mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau misalnya sudah menganggap dirinya paling benar, ya gitu, masuk surga dan seterusnya, itu mungkin yang menjadi masalah. Terima kasih. Saya sendiri, moga-moga kader NU yang lain sama, itu meyakini bahwa wasatiyah itu benar dan itu hak. Lalu kami berkewajiban qulil haqqa walau kana murrah. Kami berkewajiban balighu anni walau ayat. Kami berkewajiban wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kami menggandeng Densus ex napi teroris yang dalam binaan Densus, itu kadang kami yang ngaji bersama mereka, isinya untuk meyakinkan bahwa wasatiyah lah yang benar. Lalu bagaimana menjawab tentang udkhulu fis silmi kaffah? Saya sampaikan pada mereka bahwa menerima semua ajaran Islam yang sahih itu wajib. Menerimanya, mengimaninya wajib kafah. Tapi ketika mengamalkannya, ada kemampuan diri, ada situasi, ada keterbatasan waktu dan segala macam. Mengamalkannya la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Mengamalkannya sangat kondisional. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Soal mengamalkan, qul kullu ya'malu ala syakilati. Islam mewajibkan sholat tepat waktu. Tapi saya sampean menjadi dokter yang baru saja melakukan operasi buka tengkorak, belum selesai. Baru buka tengkorak dengar adzan zuhur. Kalau mau ekstrim-ekstriman, tinggal sholat dulu pasiennya. Ya mati. Pilihannya gimana? Kita enggak sholat dosa. Kita tinggal sholat, pasien mati juga dosa. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Yang paling bagus jalan tengah. Bagaimana sholat tidak ditinggalkan meskipun ditunda. Dengan jamak takhir bila safarin wala marodin. Tapi karena sugil, karena sibuk. Dokter itu bermusyawarah, ayo oke,
Karena kita nanti insya Allah jam 4 selesai, kita niat bareng-bareng duhurnya jamak takhir dengan asar, fardhon lillahi ta'ala. Dan itu jalan tengah, sholat enggak kita tinggalkan, pasien selamat. Kita yakinkan pada mereka, tidak setiap orang yang tidak menjalankan agamanya, lantas ditakfir, lantas dituduh tidak kafah. Dia menerimanya kafah, tapi mengamalkannya dibatasi kemampuan, tenaga, biaya, dan segala macam. Ini semua meyakini wajib haji. Tapi ada yang belum haji, bahkan banyak. Apa kafir? Ya enggak, wong kita enggak ingkar kok. Karena memang antrinya berapa itu? Antrinya 20 tahun. Dan segala macam. Kita kerampokan. Lalu ketika akan sholat subuh, semua pakaian, sarung, celana habis dirampok. Tinggal sempak ini, celana dalam. Kita nelpon, Mas segera ke sini Mas. Saya mau sholat subuh. Ini sarung habis, tinggal celana dalam dok. Kata Mas, saya bisa datang, tapi paling nyampe situ jam 6. Ada dua pilihan. Sholat tepat waktu tapi nggak nutup aurat. Padahal nutup aurat syara itu perintah. Atau tepat waktu. Atau harus nutup aurat, tapi waktunya sampai habis. Mau pilih yang nutup aurat, itu perintah syara, melanggar ketentuan waktu. Mau pilih ketentuan waktu, juga melanggar salah satu perintah syara, nutup aurat. Yang paling bagus jalan tengah, tetap sholat tepat waktu, tapi sholatnya masuk kamar, dikunci, lampu dimatikan, nah gak dilihat orang. Kalau pakai celana dalam tok, lampu terang, dilihat orang gak baik. Ini tetap saja jalan tengah. Dan itu gak bisa ditakfir. Hatta mereka-mereka yang suka takfir, itu sering kok tidak 100% melaksanakan perintah syara. Tidak 100% melakukan perintah syara. Syara mewajibkan adil pada mereka. Pada istrinya yang mereka sering istrinya 2, 3, 4. Saat mereka-mereka yang menyebut diri aktif jihadi, itu mereka sedang ada di Papua, sedang ada di mana, mereka tidak nafkahi, tidak belanjani, tidak mabit, tidak melakukan kewajiban isma bainal azwaj. Satu sisi perintah Allah mereka lakukan luar biasa, jihad. Tapi di sisi yang lain, anak istri mereka juga keleleran. Tablet mereka lakukan kemana-mana. Kami 40 hari di Pakistan, kami 40 hari di Malaysia. Istrinya ke pondok saya minta beras. Apa ya itu baik? Ya tetap sajalah yang baik itu khairul umur asatu. Yang paling baik ya yang sedang-sedang. Dijaga semua aspek kita imbang. Dan kalau ini sedikit, ya semuanya sedikit. Ya saya kira begitu. Pokoknya kalau menurut kami, yang benar ya tetap tawassut. Tidak tawassut itu enggak benar. Terus kami mumpung ada Pak PD Pontren, kami kepingin Depak itu secepat kilat, mungkin enggak ada 1 bulan, segera mendata semua pesantren dan menverifikasi, lalu melakukan mapping, mana-mana pesantren yang asli pesantren, yajtamu fihi arkanul pesantren, memenuhi rukun-rukun pesantren, mana-mana pesantren abal-abal, boarding school disebut pesantren, sehingga dari Diknas dapat, dari Kemenak dapat, nakalan. Harus didata, harus dilakukan pemetaan yang jelas, mana-mana pesantren yang mendukung full NKRI harga mati, mana-mana pesantren yang mengancam eksistensi negara. Gak mungkin kita mengeluarkan dana dari negara untuk mendanai mereka yang akan merusak negara. Sugeng Rawu. Oh, bukan. Allahumma shalli ala sayyidina. Nah, terus begini, Pak. Saya kepingin sekali pihak Kemenak, pemerintah,
Itu yang proaktif mendaftar. Kiai kita itu masih banyak yang zuhud, masih banyak yang qanaah. Kalau dulu daftar nggak mau. Dan itu jumlahnya banyak. Kiai-kiai pesantren yang asli bertahun-tahun, mereka khidmah untuk umat, asli ngajar, alumninya sudah banyak. Bahkan bisa jadi alumninya sudah di kepala kemenak. Tapi karena si kiainya nggak mau daftar, kemenangnya juga nggak mau daftar. Si pesantren yang membesarkan dia itu akhirnya nggak dapat bantuan dari negara juga. Nah, oleh karena itu kalau kami boleh usul, dari Kemenak Pusat membuat form isian. Nama pesantrennya apa, pengasuhnya siapa, jumlah santrinya berapa, ini di bidang apa, tingkatnya ula, wusto apa, kok akobah. Ula, wusto, ulia, dan segala macamnya. Nah, form itu disebar ke Kemenak, sampai ke KUA, terus bekerja sama mungkin dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan segala macamnya. Lah, ranting NU dan kepala desa yang diberi tugas untuk ngisi form isian ini. Di Ngasek misalnya, ada pondok Sabilur Rosyad, berdiri tahun 95, pengasuhnya ini jumlah santrinya 1.200, jumlah ustadznya ini dan segala macam. Itu biar diisi oleh apa? Mungkin Pak RW atau Pak Lurah atau apa. Nah, validasinya syukur kalau di situ ada tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, mereka juga ikut tanda tangan sebagai bukti bahwa itu enggak abal-abal. Nah, nanti itu dibawa ke kecamatan, ada KUA, ada kecamatan, ada NU, MBC, ada Muhammadiyah, cabang. Semuanya ikut tanda tangan. Lalu cukup dari situ langsung oleh Kemenak masing-masing ditabulasi atau apalah, terus disetor ke pusat sebagai data resmi dan langsung diberi nomor induk. Lalu dengan diberi nomor induk, mereka berhak mendapat ini dan seterusnya. Nah, kalau untuk mendapatkan itu, untuk mendapat nomor induk harus daftar. Ribuan kiai kita zuhud gak mau daftar. Dan itu pemerintah ini dolim. Mereka yang pintar merekayasa administrasi malah dapat. Mereka yang menang malah nggak dapat. Mohon. Itu untuk mendapatkan nomor induk resmi yang akhirnya mereka berhak ini. Itu kita top down. Tapi harus ada validasi. Kemudian kadang-kadang begini, gara-gara tanahnya belum wakaf, lalu nggak bisa mendapat nomor induk dan terus. Bagi kami mau wakaf apa enggak diberi nomor induk. Hanya kalau datanya tanah pondok itu enggak wakaf, mereka bisa dapat bantuan operasional, tapi enggak bisa dapat bantuan bangunan. Karena tanahnya tanah pribadi. Hatta orang hafid Quran misalnya, dia enggak bikin pondok, enggak bikin apa. Di rumahnya ngeladeni 5 orang, 10 orang, 1 orang hafid Quran. Itu juga harus didata dan berhak mendapat bantuan operasional. Meskipun nggak berhak mendapat bantuan bangunan. Namanya kami juga seperti itu. Mohon bisa didengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.